jangan goyah, ya. Jangan goyah agar tidak ada yang mustahil, saudara. Jadi jelas dari tema ini, kalau seorang goyang, iman percayanya, pendiriannya goyah, saudara, maka semua hal menjadi mustahil, semua hal menjadi berat dalam hidup dia. Ya, saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan hal ini. Mari kita sambung kalimat tidak ada yang mustahil ini. Katakan bersama saya, semuanya sesuai kehendak Bapa. Ya, kalau Bapa tidak berkehendak, mustahil, saudara. Tapi kalau Bapa berkehendak, tidak ada yang mustahil. Ya, jadi kita tidak, pelajaran ini dan semua pelajaran firman tidak mengajari kita untuk memaksakan kehendak. Kehendak kita harus menjadi kehendak Bapa. Tidak boleh. Ya, tapi kehendak kita boleh kita sampaikan, dan kalau itu sesuai dengan kehendak Bapa, pasti dijadikan nyata. Amin. Tetapi, katakan tetapi, bila mana tidak menjadi nyata, saya tetap percaya bahwa Bapa memberi yang terbaik bagi hidup saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, inilah yang perlu kita pelajari. Sebab saudara, ada ayat-ayat yang ingin saya ajak untuk kita membaca bersama, ya saudara, dari Mazmur 94 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Mari kita akan baca. 1, 2. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin. Apabila bertambah banyak pikiran di dalam batinku. Saudara, ini dari ayat ini, dari terjemahan Indonesia ini, kita tahu kalau kita banyak pikiran, maka ada yang membantu kita. Apakah dan siapakah itu? Penghiburan dari Tuhan menyenangkan jiwa kita. Amin. Jadi orang yang berbeban berat dengan pikirannya boleh percaya bahwa apa yang menjadi kata hatinya didengar oleh Tuhan. Amin. Itu sebab Tuhan berkata, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, ayo datang sama aku. Aku akan memberi kelegaan. Ya saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang saudara sedang pikirkan. Beban berat saudara dalam batin saudara. Saudara, kita mempunyai Allah yang maha tahu, maha mengerti, dan sangat perasa untuk tahu keadaan kita, tahu situasi kita. Ya, saudara, dan kalau dia tahu, dia pasti memberikan bantuan kepada kita. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, ya, di dalam terjemahan New English Translation disebutkan demikian. If I say my foot slips, your mercy, O Lord, will hold me up. Ya, kalau aku berkata kakiku tergelincir, kemurahan-Mu ya Tuhan, your mercy, O Lord, will hold me up, akan menyokong aku, akan menatang aku. Ya, dalam bahasa Jawa, kemarin kita sudah baca, satu kali lagi kita akan baca. 1, 2. Naliko tuwuh gagasan kawulo, aku arep tiba, seh kasiat satyan paduko, duh Allah lajeng nyanggi kawulo. Amin. Seh kasetyan paduko, duh Allah lajeng nyanggi kawulo. Saudara, ya, jelas sekali. Ketika baru kepikir, saudara, apalagi kita melihat, kita merasa, wah ini aku sudah goyang ini. Ya, kedudukanku sudah hampir ambruk nih. Ya, aku tidak tahu bagaimana dengan seminggu lagi atau bulan depan. Saudara, ketika saudara mulai kepikir, ingat, ada yang ikut memikirkan saudara. Ada yang ikut mau menanggung saudara. Saudara harus percaya. Jangan sampai saudara merasa bahwa Tuhan mengabaikan saudara. Saudara, tidak, dia tahu keadaan saudara.
Itu sebab di mana saudara mendengar firman ini, saudara harus teduhkan hati saudara. Jangan hidup kemerungsung. Jangan hidup penuh dengan tanda tanya. Jangan hidup dengan penuh kekhawatiran. Saudara, engkau mempunyai Allah yang maha perasa. Sangat merasakan. Saudara, itu sebab kita harus datang kepada Dia. Dan kita harus pegang perjanjiannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena engkau sangat perasa di dalam hidup hamba. Amin. Saudara, saya perlu menjelaskan hal ini. Kata aku arep tibo, ya saudara. Itu apa? Itu artinya ketika saya sudah tidak bisa lagi menahan, saudara sudah tidak bisa lagi menahan, itu beban kepikiran terlalu berat. Itu beban mental, beban kejiwaan saudara, batiniah saudara sangat berat. Nah, saudara, itu berarti Tuhan itu merasakan sebentar lagi saudara pasti jatuh. Ya, itu sebab Dia mengirimkan kasetian, ya, kasih karunia, kasih kesetiaan daripada Tuhan, penyertaan dari Allah akan menyertai saudara. Besarkan hati saudara. Saudara, kalau saudara sudah kuat, kuatkan anggota keluarga saudara, teman saudara, teman sekerja saudara di kantor dan lain sebagainya, tetangga saudara. Siapa tahu dengan saudara memberi kesaksian bahwa ada Yesus yang sanggup merasakan beban. Dan semua kata-kata percakapan di dalam batin seorang manusia, Tuhan tahu. Ya saudara, tanya jawab kita, ya kita nggak masuk akal, tapi kok begini, gimana sih keadaannya? Saudara, banyak kali kita bertanya jawab sendiri. Karena kita tidak bisa cerita sama orang lain. Ya saudara, maka kasetian paduko lajeng nyanggi kawulo. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya akan masuk pada soal kemustahilan. Ya, faktor-faktor dan dilematika kehidupan yang menggoncang kita. Satu adalah karena desakan sekitar, maka kita jatuh dalam dosa. Saya tuliskan noda dosa. Kita masuk dalam prahara, saudara. Kita kemudian kalau kita sudah terus berkecimpung dalam dosa, kita sudah terus-menerus terbiasa dengan prahara, dengan perkelahian di dalam keluarga, dengan pertengkaran dengan tetangga, dengan anggota keluarga. Kita dalam keadaan yang sulit untuk berdamai. Saudara, maka tahap yang ketiga ini, saudara, membuat nasib kita jelek. Saudara, jadi nasib jelek bukan karena orang tua kita. Nasib jelek karena kita membuat dan membiarkan hidup kita dibikin jelek oleh iblis. Ya, jadi ini merupakan sesuatu hal yang saudara mesti tahu. Seringkali anak-anak menyalahkan orang tua. Nasibnya kok begini, coba tahu begini aku tidak mau dilahirkan. Ya, saudara, itu adalah sesuatu keputusasaan yang berdosa. Saudara, sekali lagi, orang yang berkecimpung dalam noda dosa, saudara, mereka akan ada di dalam prahara-prahara. Dan noda dosa prahara menghasilkan nasib yang jelek. Saudara, ya, itu sebab ini merupakan faktor yang menentukan apakah kita hidup di dalam kemustahilan apa tidak. Ya saudara, itu sebab sebentar saya akan menjelaskan panjang lebar mengenai kasus-kasus kemustahilan, ya, dan pekerjaan-pekerjaan iblis. Lebih dulu saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa saudara dan saya jangan putus asa. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Alias Dia bisa melakukan semuanya. If someone or any one of you that hearing the words of God that I preach out right now, and you are still inside your bad situation and condition, and you are attracted by the devil's spirit to surrender to them, menyerah pada iblis, please hear me. Jangan putus asa. Please don't quit. Engkau harus mempunyai satu kuasa di mana Allah akan memberikan kepadamu,
You must have and receive from God His power, His authority, His love, so that you will be accounted by God, by His hands, so that you are, and we all together inside, all in the taking caring of God Himself. Kalau saya dan saudara menyerahkan diri kita, Dia akan mengulurkan tangan. Tidak ada kata lagi yang mustahil. Mustahil itu disebabkan karena noda dosa. Mustahil disebabkan karena prahara-prahara kita dan nasib yang jelek. Iblis merasa besar hati, aku sudah menguasai kamu ini. Ya, kalau kamu sudah ada di dalam noda dosa, kamu sudah terbiasa dengan prahara, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan jiwamu, memang kamu sudah jatuh ke dalam tanganku. Nasibmu memang nasib neraka. Neraka di dunia. Ya saudara, siapapun yang mendengar khotbah saya ini harus mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, tolong cepat kepada saya. Saya tidak mau dipermainkan lagi oleh prahara, oleh nasib yang jelek, oleh iblis. Saya mau dimerdekakan. Saya mau diberi kuasa supaya tidak ada yang mustahil. Ya, saudara, ya. Jadi ini satu hal yang saya dan saudara harus mengerti. Jangan putus asa. Ya, para kekasih, bicara mengenai soal kemustahilan. Kemustahilan adalah 100% kerjaan iblis. Tidak ada kemustahilan itu karena Tuhan menghendaki, tidak ada. Tidak ada ceritanya di sini, nggak ada. Ayatnya nggak ada dalam Alkitab kita. Saudara, semua kemustahilan itu adalah kerjaan dan produk dari neraka. Itu sebab saya dan saudara kita harus mantap. Kalau sudah tahu ini pekerjaan iblis, saudara harus mempunyai kuasa Tuhan Yesus. Hanya kuasanya saja yang membebaskan saudara dan saya dari kemustahilan. Amin. Ayo anggukkan kepala ke samping Anda. Masih semangat apa melempem? Ya. Kalau melempem tidak ada artinya. Kalau semangat sangat berarti. Amin. Harus. Kenapa? Karena kita menghadapi iblis ini. Ya saudara, jadi kemustahilan adalah 100% pekerjaan iblis. Jadi semua kita yang menganggap diri kita, aku ada kemustahilan. Aku ada kemustahilan. Saudara harus berkata, tidak lagi. Hai iblis, aku usir engkau keluar dalam nama Yesus. Aku harus dilepaskan dari semua kemustahilan yang telah kau bikin di dalam hidupku. Amin. Halo, amin. Ya, jangan sampai tidak. Saudara yang kekasih, nah dalam Markus 9 ayat yang ke-23 sampai 25, para kekasih saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. 1, 2, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Saudara yang kekasih, kisahnya saudara sudah tahu ya. Ada seorang ayah hanya punya satu anak laki yang dirasuki oleh setan. Saudara, dirasuki oleh setan sehingga dia bisu dan tuli. Para kekasih, dan itu sebab dia membawa anak ini yang juga selalu dipontang-pantingkan oleh iblis, oleh kuasa gelapan. Saudara, membawa anak ini kepada murid-murid Yesus untuk disembuhkan dan disadarkan. Tetapi dari 12 murid tidak ada seorang pun bisa mengeluarkan setan dari anak ini. Ya saudara, lalu ayahnya datang kepada Tuhan Yesus dan meminta supaya anaknya dilepaskan dari pekerjaan iblis. Kata-kata kalimat daripada ayah ini adalah, ya saudara, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ayat 22.
Sebab itu ya Yesus, kata ayah kepada Tuhan Yesus. Sebab itu ya Tuhan Yesus, kalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tadi yang kita baca jawaban dari Tuhan Yesus ayat 23, katamu jika engkau dapat. Nah, ini kesalahan. Saudara, kesalahan daripada ayah ini apa? Dia mengatakan kalau engkau dapat, kalau engkau berkenan bisa mengerjakan sesuatu kepada anakku ini, tolonglah. Kalimat ini Tuhan Yesus tidak suka. Itu sebab Tuhan berkata, bagaimana engkau mengatakan jika engkau dapat, jika aku dapat? Salah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jadi saudara mesti tahu, Tuhan Yesus tidak bisa menerima kata-kata terlalu sopan santun, tidak bisa. Menurut saya Bapak ini sangat sopan. Oleh sebab itu Tuhan, bila engkau bisa melakukan sesuatu kepada kami, tolonglah kami. Santun kan? Dia mencoba mengarang satu narasi dan suatu diksi yang hormat sekali kepada Tuhan Yesus. Sambil mengabaikan kuasa dan otoritas ilahi yang ada pada pribadi Yesus. Saudara, itu tidak benar. Dan Tuhan Yesus tidak suka. Saudara, Tuhan Yesus lebih suka, Tuhan tolong, cepat tolong, kasihani anakku. Itu Tuhan lebih suka. Saudara, jadi kita tahu bahwa seringkali kita ini memberikan sesuatu iman yang tipis sekali kepada Tuhan. Itu sebab juga kita punya permintaan juga abu-abu. Kalau engkau bisa melakukan, saudara, itu kalimat harus saudara buang dari kamus hidup saudara. Masa Tuhan, kalau bisa Tuhan lakukan. Itu sebab Tuhan langsung menjawab, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jadi saudara mesti kuatkan hati saudara, iman saudara. Saudara tidak boleh mempunyai berdiri di atas dua pihak, dua perahu. Saudara akan goyang kaki saudara pada dua perahu. Saudara harus begitu yakin. Tuhan, engkau pasti bisa. Tolong sekarang Tuhan. Itu Tuhan menghargainya. Siapa yang mau beri tepuk tangan bagi dia? Saudara, dan saudara melihat 1, 2, 3, 4, 5 orang ini yang melompat, ya saudara, rasanya mereka dilepaskan daripada segala bentuk kesusahan, ya, nasib yang buruk, dan semua keadaan yang tidak baik, ya. Dan mereka seperti orang-orang yang merdeka, yang terlepas sama sekali, ya. So sadar dan berjaga, sadar, berjaga dan lawan si iblis. Jangan lunak-lunakan dengan iblis. Kalau saya dan saudara lunak-lunakan dengan iblis, ya, saudara, maka saudara dan saya tetap dijajah oleh iblis. Saudara, banyak orang Kristen mengatakan supaya aku tidak diganggu setan, ya aku juga baik-baikan sama setan, sama iblis, sama kuasa kegelapan. Ya kata orang di rumahku ini ada yang tempatnya iblis ataupun ada tempat kuasa kegelapan. Ya aku nggak mau ganggu deh. Ya aku tidak mau menengking. Ini orang dan keluarganya sudah berada di bawah jajahan iblis. Harus dilawan. Iblis tidak bisa diajak beramah tamah. Iblis adalah jahat, pembunuh dari sejak awal. Ya, saudara, itu sebab kalau saudara membiarkan iblis di rumah saudara, kata orang harus begini, ya supaya kamu tidak diganggu, kamu harus kasih kembang. Ya, saudara tidak boleh kompromi. Katakan, saya tidak boleh kompromi. Ya, sekarang saudara sudah mendengar, juga di luar sana saudara mendengar saya berkhotbah ini, saudara langsung tahu di rumah saudara adakah itu. Langsung saudara tahu
apa yang sudah menjadi pengaruh dari iblis di dalam keluarga saudara atau dalam pribadi saudara. Kalau saudara langsung tahu saat saudara mendengar ini, saudara dalam hati berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Di rumah saya ada, di pekerjaan saya ada, di dalam anak saya ada, atau pada suami saya ada. Saudara harus segera bertindak. Sadar, berjaga dan lawan si iblis. Jangan lunak-lunaan. Amin. Tidak boleh. Saudara harus begitu kuat di dalam melawan dan mengenyahkan pekerjaan iblis dari pribadi dan dari rumah tangga saudara. Katakan, saya harus demikian. Ya. Saudara, di dalam Matius 17 ayat 15 sampai 20, saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Mari kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-17. Kita akan belajar mengenai soal iman sebesar biji sesawi. Seberapa dahsyatnya, ya. Matius 17 ayat 15 sampai 20. 1, 2, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, apa yang kita baca ini, saudara, ya, tentang seorang anak muda yang sakit ayan. Saudara yang kekasih, dan murid-murid juga tidak bisa menyembuhkan dia, mengusir setannya, tidak. Saudara, ini kasusnya lebih berat dari yang tadi kita baca. Saudara, karena apa? Karena anak ini sebentar oleh iblis yang ada di dalam dia, yang mengendalikan dia, anak ini dibawa ke dalam api. Dan sudah pasti dia gosong dan dia luka bakar. Setelah dari dalam api, iblis membawa anak ini masuk dan menceburkan dalam sungai ataupun kali atau air. Saudara bisa bayangkan, bukan cuma babak belur, tetapi hancur lapisan daripada kulit, epitel, dan sampai pada jaringan daging daripada anak ini. Karena kena api, kena air. Kena api, kena air. Terus demikian. Saudara yang kekasih, iblis tidak pernah memberi kelegaan kepada orang. Harus dimengerti. Iblis selalu memberikan penderitaan, siksaan. Saudara, sekarang saja iblis itu bekerja kayak apa? Saudara membaca, saudara mendengar dari televisi, dari radio, saudara, tentang kejahatan dalam keluarga. Dalam keluarga, daging darah sendiri, istrinya dianiaya, dibunuh, ataupun anaknya, atau orang tuanya. Saudara, ya sebaiknya saudara tidak usah. Kalau saya dengar begitu sekilas, langsung saya ganti channel. Tetapi saudara, saya beritahu kepada saudara, iblis itu bekerja, itu luar biasa. Dan dia bekerja itu sistematikanya bagus. Jangan lupa, iblis itu dulunya adalah malaikat yang sangat dihargai tangan kanan Allah
namanya Lucifer. Saudara yang kekasih, dia itu selalu menyiksa. Jadi kalau di dalam rumah tangga, saudara merasa ada penyiksaan, ataupun saudara sendiri merasa tersiksa, saudara mesti tahu ada setan di dalam rumah saudara. Ya, semua aja perasaan itu. Sebab iblis selalu menyiksa. Barangkali saudara hidup sendirian, tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya orang tua, saudara sendirian. Tapi kalau saudara tetap merasa bahwa saudara tersiksa, saudara harus sadar bahwa saudara punya iblis di dalam rumah saudara. Itu sebab pekerjaan iblis harus ditengking dalam nama Yesus. Please, don't do good to such kind of the false and bad and evil spirits. Anda harus bertindak keras. Aku merasa tersiksa. Gak ada orang lain dalam rumah ini. Tapi aku kok merasa tidak happy, aku merasa tidak nyaman, aku merasa tidak secure, tidak senang hidupnya. Saudara, ini mesti iblis. Nah, ini saudara perlu tahu. Ya, kalau saudara tahu ada iblis di dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, dalam rumah tangga saudara, saudara mau diam aja. Ya, tidak boleh. Katakan, saya harus menengking dalam nama Yesus. Saya harus membersihkan rumah tangga saya, pribadi saya, dari kuasa kegelapan. Supaya kuasa Allah terbuka di atas saya, mencurai saya dengan anugerah dahsyat. Amin. Haleluya. Katakan bersama saya, angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Terima kasih Bapa, Engkau memberitahu kepada hamba. Hamba terima pelajaran ini dan hamba akan mencapai hasil dari Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Semua katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Angkat kembali dua tangan saudara. Oleh sebab itu para kekasih, terimalah damai sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran bagi semua usia yang sedang belajar. Tuhan menghargai kedatangan saudara dalam kota, luar kota, tiba kembali di malam ini dengan selamat dan bahagia di rumah saudara masing-masing. Korban kolektor saudara diberkati luar biasa, teristimewa. Segala pengembalian persepuluhan yang saudara persembahkan kepada Bapa di sorga, kembalikan pada saudara sampai tidak cukup lumbung-lumbung saudara menampung berkat dari persepuluhan saudara. Diberkatilah engkau yang sudah datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.